Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode 128 dalam kajian tentang Kitab Mahabharata, salah satu kitab kuno yang sangat inspiratif bagi manusia. Walaupun kitab ini latar belakangnya adalah dalam tradisi Hinduisme, tetapi saya pikir kitab ini bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk semua orang di seluruh dunia. Bahkan tradisi Indonesia menjadikan kitab Mahabharata sebagai salah satu bagian yang memberikan pencerahan. Dalam hal ini, fokus kajian kita adalah tentang filsafat kebenaran. Secara tradisional, kitab ini dianggap sebagai hasil karya tulis dari Resi Agung Vyasa. Tetapi kajian-kajian historis yang kritis menganggap bahwa bagian-bagian dari kitab Mahabharata itu tidak sepenuhnya berasal dari satu zaman yang sama. Ada tambahan sana-sini dari berbagai kurun dan tempat. Karena itu, untuk penyeragaman, saya akan gunakan Mahabharata dalam versi Raja Gopalacari. Buat baraya yang suka kajian filsafat dan buat baraya khususnya yang sudah pernah membaca atau menyimak kisah Mahabharata, ayo kita mulai. Pertama, kita melihat dalam epos Mahabharata disebutkan bahwa kebenaran itu tidak berpihak. Orang-orang Indonesia zaman sekarang terbiasa mengira bahwa kebenaran itu ada pada satu kelompok tertentu, ada pada satu paham tertentu. Misalkan paham komunis 100% salah atau kelompok ini 100% benar. Dalam epos Mahabharata itu tidak diceritakan seperti itu, justru dikatakan bahwa kebenaran itu tidak berpihak. Kebenaran itu kadang-kadang dimiliki oleh satu kelompok tertentu, tetapi juga dimiliki oleh kelompok yang lain. Jadi bahkan pihak yang paling baik sekalipun itu banyak melakukan kesalahan, dan pihak paling jahat sekalipun itu banyak melakukan kebaikan. Dalam epos Mahabharata, bahkan dewa-dewi pun melakukan kesalahan, kekejaman, bahkan sesuatu skandal yang sangat memalukan. Kita bisa melihat misalkan ketika Karna berusaha untuk melepaskan diri dari statusnya sebagai kasta rendah, dia pengen menunjukkan kepada masyarakat dunia pada waktu itu bahwa kesaktian, kekuatan, kehebatan, kebenaran, kebijaksanaan itu tidak terkait dengan kasta. Dia sakti luar biasa, apapun kastanya. Dalam konteks ini, tentu saja dia benar dalam hal ini. Tetapi ketika dia sedang memperjuangkan statusnya, itu malah ditertawakan oleh para Pandawa, khususnya Bima yang tertawanya paling besar pada waktu itu. Duryudana pada waktu itu malah memberikan apresiasi kepada dia. Dia bilang, abaikan saja semua kasta dan peraturan sebelumnya. Kalau kamu sakti, ya sakti aja. Kalau enggak, ya enggak aja. Enggak terkait dengan apapun. Nah, kata-kata ini menjadi pemicu dari Karna yang awalnya baik itu menjadi dia tetap baik, tetapi berpihak pada orang yang tidak baik. Nah, maksud saya adalah di sini ditunjukkan bahwa kebenaran itu ada di semua pihak. Duryudana yang jahat bisa berlaku baik, walaupun dalam hal ini dia punya kepentingan khusus. Dan Pandawa yang katanya dipenuhi oleh orang-orang baik, itu ternyata malah mentertawakan status orang, walaupun dia orang yang berkualitas. Contoh yang lain adalah di perang besar itu, kedua belah pihak sama-sama melakukan kecurangan. Abimanyu itu sakti luar biasa. Dia adalah anak Arjuna yang paling kuat, tetapi dia dikeroyok oleh begitu banyak kesatria Kurawa hingga dia mati. Kesatria Kurawa pada waktu itu tidak punya pilihan, akhirnya mereka berbuat curang. Itu memang benar, penjahatnya berlaku curang, tetapi di sisi lain Pandawa juga berkali-kali melakukan kecurangan. Misalkan ketika harus membunuh Guru Drona. Guru Drona itu susah sekali ditaklukkan, sampai Pandawa harus melakukan double kecurangan. Yang pertama adalah Yudhistira yang dikira tidak pernah berdusta, pada waktu itu berdusta, menyatakan bahwa Aswatama mati. Distrajumna pada waktu itu juga memenggal Drona dalam kondisi Drona tidak memegang senjata. Nah, jadi pihak yang baik itu bisa melakukan kesalahan dan pihak yang salah bisa melakukan kebaikan. Kemudian yang saya temukan dalam epik Mahabharata tentang kebenaran adalah bahwa kebenaran itu tidak tergantung pada perbuatan itu, tetapi pada variabel-variabel yang lain. Misal, maaf begini Baraya, membunuh. Apakah membunuh itu jahat atau tidak? Apakah dia benar atau salah? Belum tentu, tidak bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa buruk. Apakah berhubungan seksual itu benar atau salah? Tergantung. Jadi ada banyak variabel yang mengelilinginya. Jadi satu perbuatan itu tidak bisa dihakimi sebelum kita mengetahui begitu banyak variabel-variabel di sekitarnya. Misalkan begini, seperti yang saya contohkan tadi. Apakah membunuh itu berdosa atau tidak? Tergantung siapa yang dibunuh. Tergantung bagaimana cara membunuhnya. Tergantung waktu, tempat, mengapa, dan lain sebagainya.
Avenger itu jadi boga lakon yang luar biasa karena dia membunuh Thanos. Ketika Arjuna hendak berperang, Arjuna itu diliputi oleh keraguan, kegalauan yang luar biasa. Dia mempertanyakan sebuah pertanyaan moral yang sangat penting. Untuk apa saya berperang? Toh itu adalah saudara saya, itu kerabat saya, itu adalah orang-orang yang dihormati. Sekarang semuanya menjadi musuh saya. Kalau seandainya perang ini terjadi demi rebutan kekuasaan, rebutan tahta, udah saya serahkan saja tahtanya ke sana, kata Arjuna. Kan masalahnya selesai, tidak akan ada 4 juta orang yang harus terbunuh dalam peperangan ini. Damai itu lebih indah, kenapa kita tidak berikan saja kepada mereka? Nah, ini filsafat moral, tetapi oleh Krishna justru malah dibantah yang akhirnya nanti memunculkan Bhagavad Gita dalam alur ceritanya. Krishna bilang bahwa kita harus melawan kejahatan bukan gara-gara kita rebutan tahta, tapi kejahatan itu kalau dibiarkan dia akan merusak tatanan kebajikan. Jadi kalaupun dalam perang ini kita membunuh orang-orang terkasih, yang kita bunuh hanya jasadnya. Jiwanya tidak bisa dibunuh. Lagi pula, pembalasan perang dan lain sebagainya bisa buruk tetapi bisa juga menjadi penebus karma pala. Ini bukan hanya terkait kekuasaan, bukan hanya terkait dengan ego. Di mana-mana akan terjadi perang antara kebaikan dan keburukan. Itu hukum alam. Kalaupun kita tidak memerangi kejahatan, akan ada orang lain yang akan memeranginya. Dan bagaimanapun perang itu belum tentu jahat. Sekali lagi, perang itu belum tentu jahat. Kematian belum tentu buruk. Cacat belum tentu buruk dan lain sebagainya. Ada variabel-variabel lain yang melingkupi itu. Makanya kemudian Krishna melengkapi pernyataannya dalam Bhagavad Gita itu, saya lupa pada beberapanya, ada sebuah prinsip hidup. Kalau kamu mau hidup damai, kamu harus berikan kedamaian kepada orang lain. Kalau kamu tidak mau sakit, kamu jangan sakiti orang lain. Itu adalah prinsip dari kebenaran. Jadi ketika Duryodhana misal melakukan kejahatan, kecurangan, maka pasti akan ada yang melawannya. Kalau kita sekarang mundur, ada pihak lain yang melawannya. Atau kalau tidak ada pihak lain yang melawannya yang cukup kuat, maka kejahatan itu akan menguasai dunia. Dan itu bukan hanya terkait dengan tahta dan ego. Kemudian poin berikutnya, kebenaran dan kesalahan itu juga terkait dengan karma pala, terkait dengan sebab akibat. Dan sebab akibat ini adalah mutlak. Jadi Baraya begini, salah satu yang paling saya suka dari Mahabharata adalah bahwa dia selalu menceritakan latar belakang dari karakter jahat seseorang. Misal, Duryodhana itu jahat, iya jahat. Kenapa dia jahat? Karena dia dimanjakan oleh orang tuanya yang iri hati. Orang tuanya, Destarata, itu adalah seorang yang kuat, hebat, dia pewaris tahta yang sah. Tetapi dia buta, dia tidak bisa melihat. Karena itu, maka tahta harus diserahkan kepada adiknya. Kekecewaan yang mendalam Destarata kepada adiknya itu membuahkan iri dengki kepada keturunannya. Maka Destarata itu berusaha untuk punya anak sehebat mungkin, sekuat mungkin, setidak terkalahkan mungkin, dan akhirnya dia mendidik Duryodhana. Duryodhana menjadi jahat adalah karena kebencian dari ayahnya. Kenapa ayahnya sampai punya kebencian seperti itu? Karena dia buta. Jadi wajar kalau orang ini jahat, itu latar belakangnya sangat wajar. Lagian, Duryodhana kenapa jahat? Karena dia dihasut oleh Sakuni, misalkan Sangkuni, pamannya. Kenapa Sangkuni menghasutnya? Karena Sangkuni ingin menghancurkan kerajaan Hastinapura dari dalam. Kenapa pengen menghancurkannya? Karena dia sakit hati. Sangkuni punya adik namanya Gandari. Gandari itu baik luar biasa, istri solehah lah. Sampai dia ikut menutup matanya untuk menunjukkan empati kepada suaminya yang buta selamanya. Begitu kan, itu solehahnya luar biasa. Tapi dalam kondisi seperti itu dia disakiti terus-terusan, khususnya di awal-awal pernikahan mereka. Sebagai kakak, Sangkuni itu pasti sakit hati luar biasa lihat pengorbanan yang sedemikian besar dari adiknya itu tidak dihargai. Dalam konteks ini akhirnya dia menghasut keponakannya. Keponakannya tumbuh besar dan dia juga sayang kepada keponakannya, tetapi rasa sayang itu juga termanifestasikan dalam ajaran-ajaran penuh kekerasan, penuh kelicikan. Kalau sudah seperti ini, siapakah yang harus disalahkan? Sangkuni. Sangkuni kan begitu latar belakangnya. Destarata kan begitu latar belakangnya. Jadi ketika kita melihat ada orang baik dan orang jahat, misalkan ada orang jahat begal, jahat banget,
Kan kita langsung aja memvonis bahwa dia jahat, tapi kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Kemarin ada kasus anak 14 tahun yang membunuh balita, ditenggelamkan sampai mati. Kan kita akan memvonis bahwa anak 14 tahun itu benar-benar psikopat gitu. Tetapi kita tidak tahu latar belakangnya. Ternyata latar belakangnya dia adalah orang yang mendapat pelecehan seksual terus-terusan dari orang-orang terdekatnya, dari orang-orang yang paling dia cintai. Dia takut hamil, dia takut apa, tapi dia tidak mau bicara kepada orang lain. Rasa sakit itu akhirnya mewujud kepada pembunuhan terhadap orang lain. Nah, walaupun pembunuhannya adalah jahat, tapi setidaknya ketika kita melihat latar belakang dari kejadian itu, kita menjadi lebih bijaksana tentang memaknai kebenaran, memaknai kebaikan, memaknai kebajikan. Joker itu tidak benar-benar amat, tetapi dimaklum kalau dia mengatakan bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kemudian prinsip kebenaran di situ berikutnya adalah bahwa manusia itu bagaimanapun berdiri di atas takdir. Ini penting karena orang-orang zaman sekarang, khususnya yang dari barat, itu mengatakan bahwa takdir kitalah sendiri yang menentukannya. Tidak, dalam versi Hindu, dalam hal ini filsafat Mahabharata, seseorang itu tidak benar-benar bisa menguasai hidupnya sendiri, tetapi dia ada di atas takdir. Dia hanya bisa bereaksi atas takdir untuk bisa menentukan benar dan salahnya jalan hidupnya. Misalkan begini Baraya, karena itu adalah seorang yang baik, tetapi dia tidak bisa memutuskan dari rahim mana dia dilahirkan dan bagaimana perlakuan ibunya. Ibunya, Kunti, karena menganggap bahwa karena itu dilahirkan sebagai sebuah skandal, maka dibuang, dihanyutkan ke sungai. Apakah karena bisa memutuskan takdirnya sendiri dalam hal itu? Tidak, tetapi dia bisa memutuskan setelah dia dipungut oleh orang yang kasta rendah, kemudian dia dididik oleh orang tuanya yang kasta rendah itu, dia bisa bereaksi. Dia bisa memutuskan hidupnya sampai sebatas bahwa dia dibesarkan oleh orang kasta rendah, bukan kasta tinggi. Kenapa ibunya karena harus membuangnya? Karena Kunti, orang tuanya, pada waktu itu berpikir bahwa kelahirannya itu adalah skandal. Kelahiran karena itu dalam epik Mahabharata itu digambarkan sebagai sebuah takdir ilahi. Takdir ilahi yang tidak bisa diputuskan sendiri oleh Kunti. Kan Kunti ketika dia hamil, dia tidak bisa memutuskan bagaimana ceritanya. Akhirnya ketika dia melahirkan, baru dia bisa memutuskan di bagaimanakan anaknya itu. Jadi makna kebenaran itu adalah sebagian adalah yang mampu kita capai, tapi sebagian lagi memang sudah berdiri dengan sendirinya. Karena itu, maka kebenaran itu tidak mungkin tunggal. Ada kalanya sering terjadi dua kebenaran berbenturan sekaligus. Kan banyak di antara kita yang berpikir bahwa kebenaran itu tunggal. Tidak mungkin dia berbenturan dengan kebenaran yang lain. Dalam epik Mahabharata, kebenaran itu bisa saja jamak, bisa saja multi, dan kadang-kadang mereka berbenturan satu sama lain. Kisah Kunti yang tadi, Kunti menghanyutkan anaknya, anak pertamanya. Kenapa dia menghanyutkannya? Bukankah itu perbuatan yang salah? Kunti pertimbangannya adalah ini skandal, khawatir orang tuanya, khawatir keluarga besarnya tahu akan hal ini. Menyelamatkan nama baik keluarga mungkin lebih baik daripada mempertahankan kehidupan anaknya itu. Dalam hal ini Kunti dihadapkan pada dua kebenaran yang dua-duanya bertentangan. Dia benar kalau dia berusaha mempertahankan kehormatan keluarganya, dan dia juga benar kalau dia harus mempertahankan kehidupan anaknya. Dua-duanya kebenaran, tapi dia harus memilih satu di antaranya. Ketika Arjuna memenangkan Sayembara, dia mendapatkan Drupadi. Dia sebelumnya sudah pernah bersumpah kepada ibunya bahwa dia akan membagi apapun kepada saudara-saudaranya. Hasil dari apa yang menjadi jerih payahnya akan dibagi bersama keluarganya. Saat dia memenangkan Sayembara menemukan Drupadi, dia menelan sumpahnya sendiri. Apakah dia harus menelan sumpah dengan cara dia akan membagi Drupadi dengan saudara-saudaranya? Artinya dalam hal ini poliandri, ataukah dia mempertahankan tradisi dan kebenaran bahwa perempuan tidak boleh menikahi banyak laki-laki sekaligus. Dua-duanya soal sumpah dan soal tradisi itu bertentangan, dan akhirnya Arjuna memilih satu di antaranya dan mengorbankan kebenaran yang lain. Jadi, kalaupun kebenaran itu ada dan tunggal, maka ketika dia ada di bumi, dia tidak menjadi kebenaran tunggal. Karena yang ada di bumi sendiri adalah bentuk dari material yang tidak murni.
Dalam hal inilah Mahabharata menjadi istimewa juga. Ketika Tuhan Wisnu mewujud pada bentuk Krishna, Krishna itu banyak sekali melakukan kecurangan, kesalahan, kekalahan. Misal begini, dia pernah kalah dalam perang melawan Raja Jarasandha. Nah, ketika kelak dia memiliki pendekar yang hebat, dalam hal ini Bima, Krishna memanfaatkan kekuatan Bima untuk mengalahkan Jarasandha. Krishna yang adalah titisan dewa, titisan Wisnu, itu harus melampiaskan dendamnya dan dengan cara yang curang harus membunuh orang yang pernah mengalahkannya. Ini, kecurangan ini dan dendam ini memang diliputi oleh begitu banyak alasan-alasan yang logis seperti yang dikatakan oleh Krishna. Tapi komentar dari Raja Gopalacari juga dalam Mahabharata ini menjelaskan bahwa Krishna memang membalut kepentingan politiknya dengan ajaran-ajaran moral. Jadi bukan menghujat Krishna, tetapi maksudnya ketika Tuhan, bahkan Tuhan pun ketika dia menjejakkan kakinya di bumi, dalam artian berinkarnasi, mewujud, beravatar ya, maka dia terikat pada hukum-hukum yang terjadi di bumi. Dan hukum-hukum yang terjadi di bumi dalam hal ini adalah bahwa kebenaran itu tidak bisa hakiki dipegang oleh satu pihak, termasuk dewa sekalipun. Contoh yang lain memberikan kepada kita gambaran yang lebih kuat. Misal Yudhistira. Yudhistira itu dikenal sebagai putra Dharma atau Dharma putra, orang yang baik luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia melakukan banyak inkonsisten. Misal, ketika dia dites oleh ayahnya yang menyamar sebagai yaksa di sebuah telaga, dia katakan bahwa dharma, kebaikan, kebijaksanaan itu tidak terkait sama sekali dengan status, dengan kasta. Tetapi ketika dia memperlakukan karna untuk pertama kali, dia mengatakan bahwa karna harusnya berlaku sesuai dengan kastanya. Jadi ada perbedaan dan ketidakkonsistenan tentang kebaikan ini tidak jadi masalah. Secara terang-terangan Mahabharata menceritakan bahwa Yudhistira yang sangat baik pun sering tidak konsisten, sering tidak bijak, sering salah. Yudhistira yang luar biasa kebijaksanaannya dan moralitasnya itu bahkan tidak bisa menahan rayuan bermain judi, karena judi adalah hobinya dia. Kemudian yang terakhir untuk episode ini, sebenarnya masih banyak tapi kita rangkumkan saja. Saya memahami Mahabharata itu menekankan kepada bahwa yang dimaksud dengan kebenaran itu bisa saja menghasilkan kejahatan. Jadi dalam versi filsafat yang umum kita kenal, itu dikatakan bahwa kejahatan itu pasti akan menghasilkan kejahatan yang lain, dan kebaikan itu pasti akan menghasilkan kebaikan yang lain. Dalam epos Mahabharata tidak demikian, kebaikan itu bisa menghasilkan kejahatan yang luar biasa. Ini nanti akan kita temukan dalam Bhagavad Gita, tetapi kasusnya terlihat dalam Bhisma. Jadi Bhisma itu adalah orang yang sangat kuat, hebat, tidak bisa dikalahkan. Dia bahkan ditakuti oleh Dewa Indra, bahkan para Surama yang adalah perwujudan Wisnu sebelum Krishna, itu juga bisa dikalahkan oleh Bhisma. Di satu sisi sedemikian kuat, di sisi lain dia adalah orang yang sangat bermoral. Tapi gara-gara kekuatan dan moralitas itulah 4 juta orang harus mati di medan Kurusetra. Bhisma itu adalah pewaris tahta yang sah. Dia kuat. Kalau seandainya dia menjadi raja, maka dia benar-benar bisa membawa kerajaannya kepada masa kejayaan. Tetapi pada satu waktu, ayahnya yang pada waktu itu masih menjadi raja, kepincut tertarik dengan seorang perempuan cantik. Dia pengen menikah si perempuan itu untuk dijadikan istri kedua. Si istri kedua itu Satyawati, dan mertuanya bilang, oke, saya mau dengan syarat kalau saya jadi istrimu, maka pewaris tahtanya harus dari keturunan saya. Dan itu berarti harus menyingkirkan Bhisma sebagai pewaris tahta dari istri pertama. Sentanu bingung, mikir, dia nanya sama Bhisma, tapi kemudian Bhisma menyanggupi, silahkan ayah nikahi dia. Saya tidak keberatan melepas tahta saya. Itu si perempuan itu Satyawati bahkan bilang, Bhisma mungkin aja kamu bohong, sama mertuanya ya. Bhisma mungkin aja kamu bohong. Gimana kamu bisa membuktikannya? Maka Bhisma bersumpah bahwa dia tidak akan menikah selamanya, jadi dia tidak akan berketurunan selamanya. Sumpah itu dia pegang sampai akhir hayatnya.
Masalahnya adalah sampai sejauh itu dia terlihat sedang melakukan kebaikan. Dia berkorban demi ayahnya, dia merelakan tahtanya, semuanya demi kebaikan negaranya. Tapi dampaknya apa? Dampaknya dari situ adalah bahwa kerajaan tidak lagi dipimpin sama dia, tetapi dipimpin oleh adik tirinya, Wicitra Wirya, yang manja dan tidak terlalu baik. Kemudian Wicitra Wirya juga memiliki kelemahan dalam hasrat seksual. Akhirnya dia susah punya anak, sampai akhirnya dia punya anak pun cacat. Pandu dan kakaknya Destarata yang kelak nanti memunculkan Pandawa dan Kurawa. Mereka semuanya perang, dan dalam perang itu 4 juta orang harus mati. 4 juta orang harus mati dengan berbagai skandal yang terjadi sebelumnya. Itu terjadi gara-gara kebaikan hati Bisma. Seandainya pada waktu itu Bisma nuntut sama ayahnya, ayah jangan kayak gitu, tahta itu sah milik saya. Kalau seandainya dia melakukan kejahatan kecil itu, maka kejahatan besar di kemudian hari tidak akan terjadi. Ya, memang Bisma pada waktu itu tidak tahu tentang masa depan, tapi dalam Mahabharata, hal yang baik, hal yang benar, hal yang ikhlas bisa saja memunculkan hal yang buruk, bahkan sangat-sangat buruk. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau misalkan dianggap terlalu bertele-tele. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gumbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.